Oke, selamat sore. Kembali jumpa lagi dengan kakek di Nasihat Koslet Mitra Nada Lawak. Kali ini maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Undur mankola wala tandur mankola. Jangan lihat yang bicaranya, tapi bicara ya apa yang dibicarakannya gitu. Jangan lihat orang yang bicaranya, atau jangan lihat nih pakaiannya gak ganti-ganti sore ya. Sore ini aku ya bicara sedikit juga. Ini masalahnya agak malam nih, sore agak malam, kesempatannya saya membuat konten sedikit. Oke, saya akan lanjut aja. Kemarin saya menceritakan tentang Hawiyah dan neraka Jahim ya. Sekarang saya untuk besok ini yaitu akan menceritakan tentang neraka Sakor. Saudara dimanapun berada, sebelumnya saya lanjut untuk bicara, saya terlebih dahulu mohon yang likes, komen, subscribe, karena subscribe nggak bayar, gratis guys. Oke, karena saya perlu itu ya, dibantu guys demi berkembangnya channel ini. Oke, lanjut di Nasihat Koslet Mitra Nada Lawak. Saya akan membicarakan tentang Sakor, neraka Sakor. Kemarin ada neraka Hawiyah, neraka Jahim, dan neraka Sakor. Sakor dikhususkan untuk orang-orang yang yaitu yang munafik ya. Munafik ketika ada penyeru Nabi dan Rasul mengajak kepada kebaikan, pura-pura beriman di depannya tapi di belakang menusuk. Nah, ini namanya khusus untuk calon-calon Sakor. Oke guys, lanjut. Ada kemungkinan neraka Sakor ini juga orang yang suka mendustakan agama Allah, karena setiap manusia pasti, setiap kebenaran itu pasti ada yang tidak mau. Buruk dan jelek, buruk dan benar pasti ada negatif dan positifnya itu. Nah, ini termasuk juga orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Nah, ini khusus neraka Sakor ini buat penghuni-penghuni, yaitu orang-orang yang mendustakan agama, menghina nabinya, pura-pura beriman di depan mukanya sudah jelas bukti bayinat, hudan lil mutakin, ibaratnya bukti untuk nabi itu untuk penyeru bagi umatnya, tapi mereka tidak beriman, mengaku beriman saja di dalam kita kala bertemu, ditemukan dengan mukjizat kenabiannya, pura-pura aja di depan mata, tapi setelah itu melengos, melenceng, dungu bin kublok maka itu namanya akan ditempatkan di neraka Sakor. Oke guys, penghuni neraka Sakornya ialah orang-orang yang itu, yang munafik, bener munafik. Munafik itu ya ketika ada seruan-seruan sholat, ya meninggalkan sholat. Ini Sakor juga nih masuk. Malaikat jabannya nih, monster nih akan diambil sama monster malaikat jabaniyah, yang emang enggak sedikit pun malaikat jabaniyah ini memberi senyum, memberikan belas kasihan. Tetap dari golongan jin dan manusia itu akan diceburkan kalau berdusta selama masa hidupnya, tidak pernah taubat kepada Allah.
maka akan dikejeburkan ke neraka sakor. Khusus neraka sakor itu orang-orang yang munafik, muka senyum di depan orang yang menyuruh, tapi di belakang menusuk-nusuk. Guys, ini termasuk juga orang yang meninggalkan sholat nih, munafik nih. Satu orang meninggalkan sholat juga, ini termasuk akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Yang kedua juga nih, termasuk orang yang kikir, pelit bin bahil, komat bin koret. Orang koret juga tidak mau memberi kasih makan fakir miskin. Orang-orang yang miskin tidak mau memberi, tidak memuliakan anak yatim, menghardiknya, mengusirnya. Nah ini rasakan tuh azab nanti, malaikat menjemput yang sangar itu, yang ganas itu. Malaikat akan mengambil kamu lebih dekat daripada tenggorokanmu, akan diambil dan kamu akan masukkan ke dalam neraka syakor, yaitu orang-orang yang suka menghardik anak yatim dan tidak memuliakannya. Anak yatim kikir pada dirinya sendiri, tidak memberi, mau makan orang miskin, berbagi, suka menimbun-nimbun harta, menyimpan harta, tidak membagikannya. Nah ini juga akan ditempatkannya di neraka syakor. Jangan ketawa, ini ketawa berarti harus takut dan serem. Nah, nanti ada anjingnya juga nanti, tapi di neraka jahanam. Kalau anjing menggigit setiap tubuh manusia, maka akan merontol juga, akan mengupas kulitnya. Itu digigitan anjing di neraka jahanam. Nanti neraka jahanam itu paling bawah, tapi paling atas neraka jahanam itu siksaan dan pedihannya paling bermacam-macam. Siksaan itu ada di neraka jahanam. Neraka jahanam ini tempat berbagai macam manusia. Bila mana ada orang haus, pengen minum, tolong. Nah, ada juga orang yang berjalan pakai perutnya, ada juga yang menjulur-julur lidahnya, ada juga matanya udah dikucuri kelihatan, matanya melihat yang gak bener, matanya melihat kepada yang macam-macam, maka dikucurin air timah, maka keluar dan melupas mata, biji matanya, tinggal tulang belulang. Itu juga orang yang haus, biasa minum anggur kalau di dunia yang enak-enak, makannya sekenyang-kenyang atau minum yang enak-enak, maka datanglah malaikat Jaban yang membawa sekuci atau itu minuman, langsung dituangkan ke mukanya, maka kulit-kulitnya melupas dengan air yang nanah, yang bau busuk, bau telur, bacin, bau. Nah ini untuk orang-orang yang suka menghardik anak yatim juga, dan orang-orang yang tidak memuliakan anak yatim. Nah ini juga termasuk akan dimasukkan ke dalam neraka syakor. Nah kalau Anda mau, silahkan merugikan orang lain, silahkan membunuh, silahkan mendustai agama Allah, dan silahkan kamu tidak percaya akan pembalasan di akhir kemudian. Dan silahkan juga kalian seenak diudel dewek maunya, mau karep kanan, mau karep kemanapun Anda, seenak dewe, sepuas-puaskan, dipuas-puaskan selama masih hidup di dunia. Tapi ingat balasan Allah di akhirat. Sekali kau mati kejeblos masuk ke dalam neraka, kamu akan merasakan sakitnya di neraka itu. Betapa pedihnya siksaan malaikat Jabaniyah untuk mencabut, untuk merebut, semasa kamu suka menghardik anak yatim semasa hidup di dunia. Nah ini orang yang kikir pada dirinya, tidak mau berbagi zakat atau fitrah sebagaimana, maka akan ditempatkannya di neraka syakor juga. Dan ketiga adalah berbicara untuk tujuan ngomong sembarangan yang batil-batil, enak mengguncingkan orang lain, selalu mengguncang-gancingkan yang tidak jelas. Auratil mukminin, selalu membuka kesalahan-kesalahan orang yang beriman atau orang mukmin. Nah ini
berbicara yang batil senangnya, mengolok-olok orang lain di belakangnya, menusuk-nusuk. Nah, ini akan ditempatkan di neraka syakor. Nah, keempat juga ada orang yang memang tidak percaya pada hari pembalasan, bahwa hari pembalasan itu azab Allah akan ada bagi orang-orang yang tidak mau, tidak beriman kepada hari pembalasan, yaitu akan diazab oleh Allah manusia apapun bentuknya, semuanya Allah akan tiga ya dah. Ini adalah keempat juga termasuk orang-orang yang tidak percaya akan hari pembalasan, sampai dia mengatakan di datang kematian dahulu saya pernah merugikan orang lain. Tidak ada kata tobat, tidak ada kata macam-macam. Nanti di hari pembalasan itu gak ada ampunan belas kasihan, tak ada kata menyesal, tak ada kata ampunan, tak ada kata belas kasihan. Tetap malaikat monster itu akan mengambilmu dan menjebloskannya ke dalam neraka syakor. Oke guys, yang ini tentang masalah neraka syakor, yaitu dikhususkan untuk orang-orang yang munafik, yang menafikan, tidak mau menerima ayat-ayat Allah, yang justru nabi-nabinya, rasul-rasulnya menyuruh, mengajak untuk berbuat baik, tapi ditolaknya secara mentah-mentah. Nah, inilah orang-orang yang akan abadi dan langgeng di neraka syakor, untuk orang-orang yang mendustakannya. Selain itu juga orang yang suka meninggalkan sholat, orang tidak mau berbagi, orang yang membicarakan orang lain, batil yang batil, seneng gitu membicarakan yang gak jelas-jelas. Nah ini, dan orang yang tidak percaya pada qadar hari pembalasan di hari kemudian, yaitu hari kiamat. Oke guys, hari kiamat adalah hari di mana Al-Qari'ah, wa ma saya ceritakan kemarin, ada hawiyah, yaitu wa ma adraka, itu paling ringan timbangannya adalah, tapi paling ringan timbangan, berat pada kebaikannya, maka dia akan diberikan keluasannya. Itu neraka yang paling ringan. Nah, neraka yang paling ringan itu susunannya itu pertama dari hawiyah, terus jahim, terus syakor, terus laza, terus syair, terus wail, terus jahanam. Nah, jahanam ini paling bawah tapi paling atas, bermacam-macam siksaan dan azabnya, segala macam ada. Maka di neraka jahanam terdapat orang yang jalan pakai perutnya, orang yang mencuru-curu lidahnya, orang yang dikucurin mulutnya dengan air nanah yang bau busuk, orang yang di telinganya dikucurin timah sampai matanya keluar segala macam. Itu udah, itu di neraka jahanam nantinya. Malaikat Jabaniyah yang menguasainya, yang akan menyiksa sampai kulitmu mengelupas. Mau silahkan berbuat jelek dan buruk selama hidup di dunia, puas-puaskanlah kamu nanti, tapi azab Allah pasti yakin tak akan pernah bohong. Yang tidak pernah percaya mendustainya atau di hari pembalasan, maka akan diterima di neraka syakor dan akan dijebloskan ke situ. Oke guys, pembahasan ketiga ini adalah tentang neraka syakor. Pembahasan keempat ada neraka laza, neraka syair, neraka hutamah, nanti ke belakangnya. Terima kasih guys, itu yang saya sampaikan untuk hari esok. Konten ini sekarang dibuat sore, karena sore ini saya nggak jualan, membuat konten aja biar mungkin besok enak tinggal memberikan
bagaimana yang cocok untuk berikan judul. Silahkan tombol lonceng dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke guys, selamat sore, semoga sehat semuanya, selalu maju untuk berkembang bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.